Pernah nggak sih? Kamu ngerasa aneh sama diri sendiri. Kamu tahu mana yang salah. Kamu sadar itu nggak baik, tapi tetap aja kamu lakuin. Habis itu nyesel, tapi nanti diulang lagi. Lalu kamu tanya dalam hati, kenapa sih aku kayak nggak punya kendali atas diriku sendiri? Apa yang sebenarnya ngendaliin kita? Otak, hati, atau nafsu? Di video ini kita bakal kupas tuntas. Bukan cuma dari sisi ilmiah, tapi juga dari pandangan Islam yang ternyata sudah menjelaskan jauh sebelum sains bisa membuktikannya. Dan bisa jadi jawaban dari semua masalah hidupmu ada di bagian yang selama ini kamu abaikan. Hati, pusat kendali yang terlupakan. Ada satu hal penting yang jarang kita sadari, bahwa sebenarnya pusat pengendalian diri manusia bukan terletak pada otak, melainkan pada hati. Otak hanya berperan sebagai pemroses dan penyaring dari perintah yang diberikan oleh hati. Perintah itu sendiri berasal dari informasi yang diterima oleh tubuh melalui 5 indera kita: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Indera-indera inilah yang mengumpulkan informasi dari luar diri kita, lalu disalurkan ke otak dan hati untuk diproses sebagai arah tindakan. Ketika hati sedang tidak sehat, kita sering sulit mengendalikannya. Kadang muncul perasaan gelisah atau tidak tenang tanpa alasan yang jelas. Pada akhirnya, kita sendiri bingung dengan apa yang sedang kita rasakan. Orang yang tidak paham akan hal ini membuat dirinya menjadi terombang-ambing dalam keputusasaan dan pasrah tanpa ada tujuan yang jelas. Hati dan otak tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling terhubung, saling memengaruhi. Secara ilmiah, otak adalah pusat kendali tubuh. Otak mengatur gerakan, pikiran, emosi, dan semua respons fisik. Tapi, secara spiritual, hati nurani atau qalbun dalam bahasa Arab punya peran yang lebih tinggi. Ketika kamu merasa takut, bukan otak yang pertama kali bereaksi, tapi hatimu. Hati yang duluan merasakan bahaya atau kecemasan, baru otak memproses rasa itu, lalu ngasih sinyal ke tubuh. Sehingga secara spontan, jantung menjadi berdebar, tangan dingin, atau berkeringat secara tiba-tiba. Jadi kalau mau disimpulkan, otak adalah komputer yang menjalankan perintah, sedangkan hati adalah pemimpinnya yang memberikan perintah dan keinginan. Ilmuwan modern menamakannya dengan istilah heart-brain connection. Para ilmuwan dari HeartMath Institute menemukan bahwa jantung memiliki sistem saraf sendiri yang disebut heart-brain atau otak jantung. Sekitar 40.000 neuron ditemukan di dalam jantung manusia dan mereka bisa mengirim sinyal ke otak melalui sistem saraf vagus. Faktanya, 90% sinyal berjalan dari jantung ke otak, bukan sebaliknya. Artinya, jantung bisa memengaruhi pikiran, emosi, dan bahkan keputusan kita. Hal yang belum terpecahkan, bahkan sampai sekarang, ilmuwan belum bisa kasih definisi pasti. Apa sebenarnya hati manusia itu? Dalam sains, organ hati itu liver yang berfungsi sebagai penyaring racun. Tapi dalam Islam, hati adalah tempat niat, tempat iman, tempat takut, dan tempat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, hati yang dimaksud dalam Islam bukan sekadar organ biologis, tapi sesuatu yang lebih dalam, pusat spiritual dan moral manusia. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan sebuah kebenaran besar. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Sebelum ilmu pengetahuan modern bisa membuktikannya, Islam sudah lebih dulu memperingatkan bahwa kondisi hati sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari pikiran, emosi, hingga perilaku. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, hati itu seperti seorang raja, sementara anggota tubuh adalah pasukannya. Jika hati rusak, maka seluruh tubuh pun akan ikut rusak. Bukankah ini sering terjadi pada kita?
Saat hati mulai gelap, pikiran pun terasa kusut, tindakan jadi tak terarah, dan semuanya terasa salah. Jadi, jika hari ini kita merasa mudah lelah, cepat stres, atau gampang marah, mungkin bukan tubuh kita yang lemah, tapi hati kita yang sedang tidak baik-baik saja. Padahal, semuanya dimulai dari tempat yang kecil, tersembunyi, dan sering kita abaikan, hati. Penelitian modern menunjukkan bahwa jantung juga berperan, bukan hanya memompa darah, tapi juga menyimpan memori. Sebuah studi dari Universitas Arizona menemukan bahwa penerima transplantasi jantung kadang mengalami perubahan kepribadian atau selera yang mirip dengan pendonor. Contoh nyata, seorang gadis muda yang menerima jantung dari anak yang terbunuh tiba-tiba bisa menggambar tempat kejadian perkara dengan akurat, padahal dia belum pernah ke sana. Ini membuat banyak ilmuwan mempertimbangkan bahwa sel-sel jantung bisa membawa memori seluler. Di dalam sistem saraf otak kita terdapat neuron, dan di dalam neuron terdapat miliaran sinaps. Otak menciptakan memori melalui sinaps, yaitu koneksi antar neuron. Saat kita belajar atau mengingat sesuatu, otak menciptakan jalur sinaps baru. Teori menarik. Jika jantung juga memiliki neuron, mungkinkah jantung membentuk semacam sinaps juga? Ini masih dalam penelitian, tapi semakin banyak data mendukung bahwa jantung bukan hanya organ mekanik, tapi juga emosional dan bahkan cerdas. Ada hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika, tapi bisa kita rasakan dengan hati. Pernah tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu tak lama dia menghubungimu? Atau merasakan kesedihan seseorang, padahal dia tidak bilang apa-apa? Hati kita ternyata bisa terhubung, bahkan tanpa kata. Ada rasa yang diam-diam tumbuh, tapi tak pernah diungkap. Perasaan suka, perhatian, atau bahkan cinta yang hanya disimpan dalam diam. Anehnya, meski tidak diucapkan, kadang hati bisa saling tahu, seolah ada jalan sunyi tempat dua jiwa saling menyapa tanpa suara. Itu karena hati memancarkan gelombang energi yang bisa ditangkap oleh hati lainnya. Penelitian oleh Dr. Rollin McCarthy dari HeartMath Institute, Amerika Serikat, menemukan bahwa jantung manusia memancarkan medan elektromagnetik terbesar dibanding organ tubuh lainnya. Bahkan, dua orang bisa saling terhubung secara emosional saat hati mereka dalam keadaan selaras. Tapi jauh sebelum sains membuktikannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ruh-ruh itu seperti pasukan yang saling mengenal akan berkumpul dan yang tidak akan saling menjauh. Artinya, hubungan hati itu nyata. Maka tak perlu heran saat kamu sering berzikir dan menjaga hati, kamu akan lebih mudah didekatkan dengan orang-orang yang hatinya juga bersih. Sebaliknya, jika hati penuh amarah, iri, atau dosa, yang datang justru orang-orang dengan frekuensi yang sama. Inilah sebabnya orang saleh bisa membuat suasana menjadi tenang, bahkan tanpa banyak bicara. Dan kelak yang Allah lihat bukan jumlah pengikutmu, bukan gelarmu atau hartamu, tapi hatimu. Pada hari ketika harta dan anak-anak tak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang bersih. Maka sebelum sibuk mencari solusi hidup dari luar, periksa dulu isi hatimu. Mungkin jawabannya sudah ada di sana sejak lama. Kenapa banyak penyakit datang dari pikiran? Banyak orang mengira penyakit hanya datang dari makanan. Padahal sekitar 90% penyakit justru berawal dari pikiran. Dan pikiran berasal dari apa yang ada di dalam hati. Saat hati dipenuhi sesak, stres, iri, kecewa, atau dendam, otak akan terus mengirimkan sinyal negatif ke seluruh tubuh. Akibatnya, produksi hormon menjadi tidak seimbang, sistem imun melemah, jantung bekerja lebih keras, dan sistem pencernaan ikut terganggu. Inilah bukti bahwa kesehatan hati sangat memengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid utama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan, sesungguhnya tubuh manusia tersusun dari dua unsur utama, jasad yang bersifat fisik dan ruh atau jiwa yang bersifat metafisik.
Maka sebagaimana jasad memiliki kehidupan dan kebersihan yang tergantung pada makanan dan gerakan, begitu pula ruh membutuhkan penyucian, pendidikan, dan pengobatan agar tetap hidup dan tidak rusak. Itulah sebabnya orang yang hatinya tenang sering terlihat sehat, meskipun hidupnya sederhana. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi amarah atau kebencian, meskipun pola makannya sehat, tetap rentan sakit. Karena kesehatan sejati bukan hanya soal apa yang masuk ke tubuh, tapi juga apa yang tersimpan di dalam hati. Maka tidak heran jika Allah telah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Karena saat hati bersih, tubuh pun ikut sehat. Tapi saat hati rusak, penyakit bisa tumbuh perlahan, bahkan sebelum gejalanya terasa. Maka sebelum sibuk mencari vitamin, rutin olahraga, atau minum suplemen, cobalah tanya pada diri sendiri, bagaimana keadaan hatiku hari ini? Hati yang sedang tidak baik-baik saja bukan berarti kamu orang jahat. Mungkin hatimu hanya terlalu lama menyimpan luka dan kotoran tanpa pernah dibersihkan. Dosa itu seperti noda hitam di hati. Setiap kali seseorang melakukan dosa, satu titik hitam muncul. Dan jika dibiarkan terus menumpuk, hati bisa menjadi gelap dan tertutup. Karena itulah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memiliki hati yang bisa digunakan untuk memahami? Semua orang pasti punya dosa, maka kita yang mengaku sebagai hambanya harus memperbanyak memohon ampun kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu, misalnya berzikir setiap kali kita berjalan, duduk, mau tidur, atau mau makan. Berzikir 1 atau 2 kalimat kalau merasa berat, karena zikir itu seperti air, pelan, lembut, tapi mampu melunakkan batu. Maka tentu dia bisa menyentuh hati manusia yang mulai mengeras. Mulailah dengan kalimat sederhana, Astaghfirullah, ucapkan, ulangi, dan hayati. Lama-kelamaan, hatimu akan bersih kembali. Ilmu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diamalkan. Semoga yang disampaikan bisa menjadi bekal amal jariah untuk kita semua. Jika kamu punya pandangan atau pengalaman, silakan bagikan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi manfaat untuk orang lain juga. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan ketika kami membahas topik-topik reflektif dan penuh makna berikutnya.